Bang, rekomendasi dong HP under 2 juta yang bagus, kameranya bagus, performa bagus, ya bentuknya juga nggak ngebosen-bosenin lah. Apa sih? Ada Realme 6 cocok buat kalian yang suka ngegame, yang suka kamera juga, dan nggak malu-maluin. Tapi sebelum itu opening dulu dong. Tetap di Opini Gadget. Tetap tuh gadget seluruh. Nah, jadi ini adalah Realme 6 ya. Jadi Realme 6 ini tuh launching di 11 Maret 2020 ya. Jadi ini adalah rekomendasi kalau kalian mau upgrade dari Realme 5 ya, karena ini penerusnya dari Realme 5. Tapi saya saranin nggak perlu update ke Realme 6 Pro karena spesifikasinya beda tipis lah. Jadi kayak eman-eman gitu loh, kalian matane ora dimanja kayak atau masih sama-sama IPS LCD 90Hz. Kayak ibaratnya percuma lah sih. Nah, kemudian ini kita ada barang Realme 6 dikasih harga 1,9 ya guys ya? Iya, boleh nego. Boleh nego, 1,9 boleh nego, dan kalian nanti langsung chat aja di deskripsi, kita kasih harganya. Kita kasih harganya gimana sih? Kita kasih kontaknya, tolol aja. Kemudian ngomongin apa sih emang yang bagus dari Realme 6? Ya tadi kan di awal emang udah dibilang kayak kameranya bagus, terus nggak ngisi-ngisi nih atau terus habis itu performanya juga bagus. Jadi di sini saya kasih nilai-nilai poin pentingnya ya anjay. Nah, tapi kita ini emang niatnya nggak mau nge-review ya. Jadi kita mau ngasih barang aja. Set, pindah kamera kayak makin keren. Kita mau kasih barang aja. Dah ketok kayak gini, Mas? Kita mau kasih barang aja ya. Di sini kita kayak mau nge-review tipis-tipis aja lah tentang performance dari HP ini gitu loh. Yang pertama adalah desainnya jadi bagus ya. Kalau depan belakang itu udah bagus, tapi walaupun masih polikarbonat tapi nggak apa-apa, enteng karena ini beratnya cuma 191 gram. Kalau Oppo Reno 4 kemarin berapa sih? 180 ya, lebih ringan sih. Tapi ini kan 6,5 inch, bagus sih. Tapi di sini kita udah pasangin sama apa namanya lupa gue, Garskin. Kita udah pasangin Garskin, warna awalnya sih white mist gitu lah ya, yang kayak ada ngebling-ngebling. Tapi kan sidik jari kalian nempel dan juga licin tuh. Kasih Garskin bagus. Nah, kemudian di layar depannya ini udah support dengan Corning Gorilla Glass 3, jadi aman-aman aja. Tapi lebih baiknya sih pakai tempered glass juga sih, tetap kondisi ya. Paling orang juga ujung-ujungnya ntar beli casing gitu. Casing, kalau mau beli casing di Flaster dong, wajah ya. Nah, kemudian di sini saya udah ngomongin desain juga ya tadi ya. Desain ini masih bagus banget, masih mulus, cuman ada lecet pemakaian. Kalian bisa lihat di atas ini lah, langsung aku jujur ya, di atas ini ada sedikit lecet ya pemakaian, tapi nggak ngaruh sih. Kemudian di bagian bawah ini ada speaker juga Type C, mic, dan juga kalian di sini dapat lubang jack 3,5 mm ya. Di sebelah kanan ini ada fingerprint, di atasnya kosong, ada lecet tadi dikit. Terus di sebelah kirinya itu ada tempat SIM, yaitu dual nano SIM dan juga dual standby. Nano SIM dan juga dual standby. Dan juga di bawahnya itu ada volume up down ya lor ya. Itu sih, kalau layar depannya udah aman banget, ini udah dikasih tempered glass juga, jadi udah aman. Siap jual lah pokoknya. Ada kardusnya juga, lengkap, pokoknya full set ya, full set pokoknya. Kemudian kita ngomongin layar ya. Jadi layarnya ini kapasitas sih besar. Apa sih tadi resolusinya 6,5 inch ya lor ya. Jadi ini layar 6,5 inch, udah walaupun masih IPS LCD tapi dia udah support 90Hz dengan 480 nits ya. Dan 102,0 cm persegi dengan screen to body rasionya 84,1% ya. Dengan resolusi 1080 dikali 2400 pixel, jadi udah otomatis Full HD Plus ya, dengan rasio 20:9 dengan PPI density-nya itu 405. Lanjut di segi prosesor ya, performance dari HP ini. Tapi sebelum itu ini udah support dengan Android 10 dan ini udah saya upgrade ke Android 11. Jadi kalian tenang aja, ini udah One UI itu Samsung ya? Samsung kan, kok gimana sih nggak bisa move on? Realme UI ya, jadi Realme UI terbaru ini bagus banget, udah seperti Android stock lah, tapi dia lebih banyak fitur-fitur menarik lainnya gitu loh. Kemudian kalau chipsetnya sendiri ditenagai dengan MediaTek G90T 12 nanometer, jadi otomatis kalian kalau buat ngegame panas. Ya wajar sih ya, HP juga kalau buat ngegame kalau performa tinggi-tinggi kan panas, tapi flagship juga tetap panas, nggak bakal dipungkiri. iPhone pun panas. Gue udah pernah coba, tapi kan di situ tinggal dia ngehandle-nya buat itu gimana. Tapi di sini nggak nge-lag sih, gue pakai PUBG sama ML aman. Nanti kita kasih lihat lah pokoknya ya dari chipset MediaTek G90T. Kemudian di sini kalau
chipset MediaTek G90T itu sekitar Antutunya itu 280-an kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya kan? 280 tapi lancar karena ya mungkin baru ya tapi besar sih 12 nanometer masuknya. Kemudian kalau ngomongin soal baterai di sini nih udah ya nggak besar juga, nggak kecil juga tapi udah normal-normal aja lah. 4300 mAh dengan fast charging 30 watt ya. Fast charging ya namanya. Fast fast charging lah. Jadi di GSM Arena itu bilang sama di itunya tuh sekitar 50 menit atau 55 menit sampai 100%. Tapi nyatanya waktu tak coba itu sekitar 70-80 menit baru sampai 100%. Kalau daya tahan baterainya gimana, Mas? Daya tahan baterainya daily time apa? Real time. Bukan, apa namanya sih? Kalau SOT-nya itu sekitar SOT-nya itu sekitar 6-7 jam. Bener gak sih? 7 jam. Bener kagak? Ya, sesuai yang lu coba kan? Gue coba nggak pernah sampai habis anjing. Berarti aman ya sehari. Gimana sih lo gak lihat review? Pokoknya selama kalian pakai wifi aman sih menurut gua. 5 jam, 6 jam, ya bisa sampai 7 jam sih. Awet sih tapi termasuk. Dan juga kalian waktu sambil nge-game santai aja, tetap nambah, nggak bakal ngurang kayak apa sih HP yang kita review ngurang? Lupa gua. Sony XZS. Iya. Nggak, XZ3 nambah, cepet lumayan. HP gua tuh ngurang nih, Google Pixel 3. Ya lah, lanjut. Kemudian poin penting yang lainnya itu kamera belakangnya ya. Jadi kamera belakang di sini itu dengan kamera utama 60 megapiksel dengan f1.8 26 mm wide ya, udah support PDAF juga. Tapi di sini dia nggak bilang support Hero Eyes sih, karena OIS juga nggak mungkin ada lah. Kalian mau dapat apa sih dari HP 1,9 juta? Berharap banget. Google Pixel 3 tuh bagus, 18 yang bukan XL tapi ya. Kemudian 8 megapiksel dengan f2.3 13 mm itu ultra wide ya. Jadi wah ini keren sih Realme 6 karena biasanya kan ultra wide itu 5 megapiksel, 2 megapiksel doang kan. Ini 13 megapiksel. Bagus sih. Kayak apa namanya? Perkembangan. Enggak, S2 Pro wide-nya jelek anjing 8 megapiksel. Tapi bagus sih sensornya IMX. Dan juga 2 megapiksel f2.4 itu makro dan 2 megapiksel BNW. Jadi kayak dia punya sensor sendiri buat black and white gitu ya. Keren sih, aku belum pernah coba sih. Video support dengan 4K cuma 30 fps aja, 720 bisa 30, bisa 60. Kemudian 2 megapiksel itu BN white ya. Jadi kayak dia punya sensor sendiri buat black and white. Ya kayak ya HP iso black and white ya. Monokrom belum. Iya ya. Nih tulisannya neng iku nek B or W ngono black and white kan ta? Kayak mungkin itu kayak monokrom gitu ya. Jadi kui dua sensor dhewe nggo ngono. Kalau buat support videonya itu bisa 4K tapi cuma 30 fps aja, terus 1080 di 30 dan 60 fps, dan juga yang terakhir itu 720 di 30 sampai 60 fps. Udah bagus banget sih, rata-rata emang kelas 2 jutaan itu masih 30 fps ya di 1080, dan ini udah dapat 60 fps dan juga dapat 4K, udah plus lah, mantep. Kemudian di kamera depannya sendiri itu 16 megapiksel dengan f2.0 ya, 26 mm itu wide, dan juga udah support video 1080 dan 720 tapi cuma 30 fps aja lur. Jadi kita nggak bisa bilang ya, menurut saya ya standar aja dan bagus-bagus aja. Tapi menurut kalian ya perspektif orang beda-beda, silahkan lihat sendiri hasil dari foto dan videonya. Jangan lupa komen di kolom komentar dong. Nah ini salah satu contoh perekaman 4K ya, 4K menggunakan Realme 6 yang biasa seperti ini ya lur ya. Ini udah nggak bisa, cuman bisa di 30 fps aja dan langsung bisa di zoom. Ini buat 2 kali zoom dan juga 5 kali zoom tanpa ada gyro eyes dan persemut-semutan lainnya ya lur ya. Seperti ini penampakannya. Satu mataharinya di sana. Ini adalah Semarang ya lor ya. Coba kita lihat di 1080 nya, oke?
Nah, kalau ini itu 1080 dengan mode ultra wide ya lur ya, modenya ultra wide. Jadi tak kira tadi tuh 4K-nya bisa ultra wide juga. Ternyata waktu saya pindah ke ultra wide itu jadinya langsung turun ke 1080 di 30 fps aja. Jadi walaupun di sini bisa video perekaman di 60 fps, tapi kalau khusus ultra wide-nya itu langsung pindah ke 30 fps aja di 1080 ya lur ya. Sekarang kita coba yang 60 fps. Oke lur, mantap. Nah, kalau ini di 60 fps di 1080p ya lur ya resolusinya. Dan ini nggak bisa langsung ke ultra wide tapi langsung bisa di zoom. Kalau di galerinya sih kelihatannya kayak set smooth dan mulus ya lur ya, walaupun nggak ada gyro eyes. Tapi nanti kalau udah ada video processing, udah kesimpan galeri dan kalian play itu kayak ada ngeglitch-ngeglitchnya dikit, kayak flick-flick dikit, kayak geter-geter, kayak apa? Goyang-goyang, apa patah-patah dikit aja, tapi nggak ngaruh sih. Ya wajar aja sih buat harga segini nih, bagus banget tuh mataharinya di sana. Sekarang coba kita zoom, ini 2 kali zoom ya. Set cendeki aku 3 kali zoom. Nah, seperti ini loh ya, kidul kebab nih kono kuwi. Mantap kan, set. Nggak bisa langsung ke ultra wide, jadi emang udah ini aja gitu. Untuk di sini nggak bisa ultra wide. Ultra wide khusus di 30 fps aja, oke? Saya ralat ya lur ya. Jadi di sini ada di 1080 di 30 fps. Ini menggunakan fitur stabil yang dari bawaan kamera. Jadi nggak hardware-nya, tapi ini software-nya ya. Jadi kayak ke crop gitu dan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di zoom, nggak bisa di ultra wide, nggak bisa diperbesar ya kan. Udah jadi mentok di gini. Dan ini ada 2 fitur gitu. Jadi yang pertama itu adalah yang ini yang stabil biasa, dan sekarang kita bakal coba ke yang kedua yaitu stabilnya mode max gimana. Ya kelihatan lebih pecah kalau di sini, apalagi yang di max ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang pakai fitur stabil yang max. Yang tadi kan nggak max nih, biasa aja, tapi stabil, dan ini max. Nih kayak gini penampakannya lur. Tetap di 1080 di 30 fps. Kenapa nggak ngembangin buat yang di 4K gitu ya? 4K kan layarnya udah tajam kan. Jadi kalau di maxin buat stabil itu kayak ke cropnya itu nggak terlalu pecah, masih detailnya masih dapat ya lur ya. Kalau di sini sih di layarnya sih kelihatannya kayak agak pecah dikit gitu, agak kayak ada noise dikit, itu greeny opo lah omboh lah aku bahasan. Tapi di sini kelihatannya agak stabil sih, nggak tahu nanti waktu udah jadi di galerinya gimana. Ya silahkan kalian mending komentar juga ya, menurut kalian gimana. Nah lur, kalau ini adalah penampakan dari 1080 di 30 fps. Jadi kamera selfie-nya itu cuman bisa di 30 fps saja, cuman di 1080 dan 720p itu 30 fps, jadi nggak bisa 60 fps dan nggak ada mode stabilnya juga. Kalian juga bisa langsung motret di sini ya. Ini kenal ini gimana penampakannya, menurut kalian bagus apa enggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Gimana penampakan baru aku dengan rambut gundul ya, mantap banget nih. Kalian tahu dulu aku gundul loh, mantap nih. Di sini nggak begitu kelihatan ya karena kena sinar matahari, jadi saya nggak bisa langsung ngelihat langsung menurut. Tentang gimana silahkan tulis di kolom komentar, oke? Kemudian kalau buat ngegame ya, ini kalau buat ya singkatnya buat ngegame itu aman jaya, tapi emang panas, tapi panasnya panas normal lah, kayak HP lainnya itu sekitar 40 derajat, 42 derajat, tapi nggak menyentuh 48 derajat sih selama saya main. Jadi di sini emang bener-bener kosong ya, kayak Android stock. Dan juga kita cuma install PUBG sama Mobile Legends doang sih, karena saya seringnya Mobile Legends jadi PUBG jarang. Tapi di sini PUBG emang lancar jaya, nggak ada delay juga, apalagi gyronya aman, nggak kayak Infinix yang kemarin kita coba, apa sih MediaTek berapa itu, G8 yang buat gaming itu, G86 bukan, G88 ya, itu masih agak ada delaynya dikit. Tapi itu kan karena belum update software dari gamenya juga kan, sama update dari dari HP-nya, jadi wajar karena belum kedetek gitu lur buat prosesor barunya. Tapi di sini aman jaya, nggak delay, dan juga bisa sampai smooth ekstrim. Jadi wow, keren banget kan. Tak kira MediaTek itu yang bagus tuh Dimensity doang, ternyata ada G90T. Enggak sih, tapi tetap iya. Kalau buat PUBG bisa sampai rata kanan lah, aman jaya, dan juga nggak nge-lag sama sekali. Cuman di sini pengalaman saya ini kayak di IPS LCD itu dari dulu emang kayak IPS LCD itu yang bagus, kalau nggak Asus ya iPhone udah IPS menurut gua lah. IPS LCD yang bagus itu. Karena di sini masih agak bukan kayak Ghost Touch, tapi itu dia kayak apa ya namanya, sensitifnya itu agak kurang bisa mengikuti ya feeling gitu, kayak gue ngerasa
main gue cacat nih karena HP. Nyalain kayak anak SD main PS, goblok. Iya. Nah, ya udah gitu aja, menurut kalian gimana ya? Kita kesimpulan aja lah. Nah Lur, gimana kesimpulannya menurut kalian, bagus apa enggaknya? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Di sini kita berinteraksi lah, saling berkomunikasi, sharing-sharing. Siapa tahu kalian udah lama pakai Realme 6, misal udah 10 tahun ya sebelum Realme 6 ini keluar, kalau udah make gitu kan. Gimana? Ya kan? Iya, berarti kalian pendiri Realme 6 anjay. Nah, jadi di sini langsung aja kalau buat performa ya, kita coba emang di 2 HP doang, 2 game doang, yaitu PUBG sama Mobile Legend, karena saya lebih seringnya pakai Mobile Legend ya. Karena saya kalau pakai PUBG itu ya nggak tahu ya, PUBG itu game apa sih, bikin mual doang. Iya bener, bikin mabok, gue mabok main PUBG, muntah ya. Downhill ya. Downhill gak sih, aman downhill. Tapi gue main Apex aman, tapi main PUBG udah nyerah. Itu bisa sampai smooth ekstrim ya. Buat gyro aman, nggak delay, nggak kayak Infinix yang kemarin kita coba ya di G88. Ya G88 itu karena belum kedetek sama gamenya dan juga belum update software dari HP-nya, ya belum support, kayak belum ya diupdate dulu lah. Jadi wajar aja, karena HP baru biasanya emang kalau game-game di Android itu di HP baru itu dengan chipset baru, ya wajar kalau ada yang agak kurang sinkron karena belum ada update-updatean baru. Nah, kemudian ini G90T bagus banget, panas wajar lah, panas, semua chipset panas, apalagi flagship panas wajar. Itu tinggal, tapi kan di sini dia kayak manage buat dari RAM-nya ke HP-nya dan juga prosesornya itu mendukung banget. Jadi panas pun normalnya itu 42 ya, mentok-mentok 45, nggak sampai 48 lah. Dan itu masih stabil kalau buat main PUBG sama Mobile Legend. Jadi kalau di Mobile Legend kalian bisa rata kanan dengan enjoy main, tapi di sini keluhan saya itu di kayak di touch samplingnya, tapi dia nggak ghost touch, tapi itu kayak ibaratnya kayak kurang sensitif aja, kurang bisa mengikuti feeling dari gua gitu, kayak kurang gitu loh, kayak ya udah biasa pakai HP yang di flagship ya mungkin ya. Jadi enggak, pengalaman aja kan udah. Biasanya kalau orang susah sekali dapat enak dia tuh seneng ada perubahan upgrade, tapi kalau lu dari atas nih, lu ada di atas terus lu jatuh ke bawah, lu nggak bakal bisa buat bertahan. Tetap, iya kayak gitu, kayak wah anjir lah, gue nggak biasa kayak gini nih gue gitu. Tapi overall bagus banget, overall bagus. Buat kameranya juga ya normal standar buat harga segini. Kalian di harga 19 itu mau apa sih? Mau kayak iPhone 8 ya nggak mungkin lah, kayak XR nggak mungkin. Tapi di sini udah bagus banget. Cuman saya kurang suka dari fotonya itu, kayak dia lebih ke saturationnya tinggi ya. Jadi kayak bukan terkesan, kalau Samsung kan natural. Orang bilangnya kan natural lah, lebih ke semi natural. Tapi di sini kayak lebih berwarna dan juga lebih kontras aja gitu udah. Tapi overall tetap kelihatan, tetap bagus, detailnya dapat. Cuman di makro gua tetap mau HP aja, apa aja, tapi di makro sensornya cuma 2 megapiksel dah. Cut, jelek. Ya makro 2 megapiksel mau apa sih, lu mau foto detail pakai sensor 2 megapiksel lah, udahlah jangan harap lah. Tapi emang tetap kelihatan bagus bokeh, apalagi cahayanya terang itu bagus. Cuman ya udah, ini normal lah, buat semuanya normal. Videonya juga bisa 60 fps itu bagus. Kalau kalian langsung ngerekam dan lihat dari HP itu lancar-lancar aja. Tapi waktu kalian langsung kayak udah ke save, karena ini nggak ada gyro ace sama gyro ace dan juga OIS-nya, jadi kayak agak patah-patah dikit. Tapi itu minim banget, jadi masih bagus lah, masih aman. Oh iya, jeleknya di sini HP ini ya mungkin karena di bawah 2 juta ya. Jadi audionya ini masih mono dan belum stereo. Jadi di atasnya ini cuma ada earpiece, jadi nggak ada speakernya ya. Jadi kayak kalian cuma buat nelpon doang lah. Jadi kalau kalian buat ngegame di sini jeleknya, kalian kadang biasanya keseringan ketutupan buat kalau ngegame kan gini nih. Nah ini speakernya kan di atas ini nih, ketutupan telunjuk. Seringnya gitu. Saya seringnya kayak gitu. Jadi agak kurang pengalaman gamingnya kurang itu sih. Kurang memuaskan karena speakernya masih mono gitu loh. Terus kemudian apalagi ya? Udah itu aja mungkin ya. Kalau buat baterai daya tahan udah aman lah, bagus banget. Kemudian buat fast charging gak usah ditanya, 30 watt itu pasti udah kenceng banget ya. Nah, kemudian apalagi jelek-jeleknya mungkin desain belakang polikarbonat. Nggak masalah sih, kalian pasti pakai casing, nggak mungkin sih nggak pakai casing. Orang mana ada sih zaman sekarang pakai HP nggak pakai casing. Bahkan dapat iPhone juga pakai casing. Gue casing dah masih mau? Ora. Gue mesti malas ribet golek-golek casing sing apik kan apa? Ya, orang soalnya casing kok. Dari motor kebanyakan casing buat iPhone. Oh enak kan ya.
Mesti emang advertisingnya iPhone ya. Konversinya iPhone. Nah, aku kemarin nyari casing yang kayak di Vincent, casing pisau dapur atau casing bentuk pistol, adanya iPhone semua. Oh, berarti emang kalau kalian mau nyari-nyari nih rata-rata advertising ini akan iPhone ya. Kalau kalian nyari langsung di customin di Play Store. Wih sih. Langsung nanti di kolom deskripsi kita kasih, dan itu penempatannya di Semarang. Kalian bisa langsung kontak aja untuk para warga Semarang ya. Brand lokal lah gue. Udah itu aja, mungkin kalau kalian ada kekurangan ya kita mohon maaf, atau ada kalian tambahan misalnya nih, wah enggak ininya kayak gini. Nah, kalian silahkan di kolom komentar. Dan juga saya ada satu lagi tambahan, saya sukanya di sini tuh di desain buat yang bagian depannya itu layarnya udah pansol, jadi udah kayak udah semi yang modern banget lah, udah nggak kayak apa namanya yang V gitu, airfall water drop screen ya. Ini udah pansol, udah bagus banget. Walaupun dia masih udah ada face unlock-nya nggak sih? Gimana sih, ada face unlock-nya nggak? Ada face unlock. Face unlock ada guys. Maaf ya kita review nggak bener ya, emang niatnya jual bareng sih. Tapi emang buat fingerprintnya di samping, nggak di layar ya. Katanya emang IPS LCD bisa di layar, tapi cuman ada beberapa doang yang nyoba itu kayaknya. Tapi emang di samping. Ya udah gitu aja guys ya. Ya tetap pantengin terus dan tetap di Opini Gadget. Tetap tuh gadget.